Pak Anies, yang belakangan menjadi sorotan mengenai indeks quality air atau kualitas udara di Jakarta, yang ini menjadi salah satu yang terburuk juga dengan beberapa kota lainnya seperti Kuwait dan juga dan lainnya. Ini sebenarnya bagaimana pemerintah DKI Jakarta menangani hal ini, Pak? Karena menghirup udara bersih ini juga adalah hak seluruh masyarakat. Nah, gini, menurut saya kita, terutama saya mengajak media untuk kritis. Kalau ada angka suatu pagi, angka polusi tinggi, hari itu, pagi itu, tapi hari-hari sebelumnya, hari-hari sesudahnya tidak seperti itu. Berarti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itu apa? Apakah ada pergerakan udara, apakah ada faktor-faktor eksternal yang kemudian membuat di hari itu, di pagi itu, angkanya meningkat. Kalau kita ini angkanya terburuk setiap hari selama 2 bulan, berarti Jakarta lah yang memproduksi sehingga terjadi kondisi polusi udara yang terburuk karena terus-menerus. Tapi kalau hanya 1 hari kejadiannya, lalu menjadi berita rame-rame, seakan-akan itu sepanjang tahun, itu misleading. Kami di Jakarta justru secara serius melakukan transformasi. Misalnya tadi, transportasi umum dikembangkan. Supaya apa? Pengguna kendaraan pribadi pindah ke kendaraan umum, sehingga kendaraan pribadi emisinya berkurang. Kemudian yang kedua, kendaraan umumnya dibangun dengan berbasis listrik. Sekarang kita lakukan bis-bis listrik, nanti akhir tahun kita udah sampai 100 bis listrik, karena kita ingin kendaraan umumnya bebas emisi. Yang ketiga, kita lakukan pembangunan taman-taman untuk menjadi produsen udara bersih. Yang keempat, kita lakukan kebijakan mewajibkan uji emisi. Cek tempat lain di seluruh Indonesia yang mewajibkan uji emisi. Jakarta melakukan itu. Kemudian yang kelima, ketika terjadi pelanggaran, maka kita akan tindak tegas. Beberapa hari yang lalu, sebuah perusahaan yang mengakibatkan polusi udara dan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar, izin operasinya, izin lingkungannya, itu dicabut. Jadi kita bertindak tegas. Yang keenam, ketika komponen masyarakat menuntut pemerintah untuk mengerjakan ada 15 item yang pemerintah harus kerjakan untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta, kami sampaikan kepada mereka yang menjadi kewenangan kita ada 13 item dan 13 itu kami kerjakan, bahkan ketika pemerintah dinyatakan bersalah, kami tidak mau banding. Banyak masyarakat di ibu kota saat ini yang juga masih mengeluhkan tren COVID yang meningkat ini, Pak. Jadinya agak enggan untuk masuk ke transportasi kota di Jakarta. Nah, apa langkah dari Pemprov DKI untuk bisa menekan angka COVID yang terus meningkat ini, Pak? Sebetulnya gunakan masker. Begitu masuk ke kendaraan umum pakai masker, studinya sudah menunjukkan bahwa orang potong rambut pun jaraknya dekat, tapi kalau sama-sama pakai masker, insya Allah aman. Jadi sesungguhnya kekhawatiran tentang penggunaan transportasi umum ini bisa dibantu dengan menggunakan masker. Tapi poin utamanya adalah, ya kita bukan kota yang sudah bersih dari polusi, benar kita harus akui, ini adalah persoalan yang sudah menahun, tapi kita sudah mengerjakan langkah-langkah menuju perbaikan. Belum tuntas, yuk kita sama-sama. Yang belum uji emisi untuk motor dan mobilnya, lakukan uji emisi. Bila tidak lulus, segera perbaiki knalpotnya. Kemudian yang bisa naik kendaraan umum, sekarang jangkauan kendaraan umum sampai 82%, hampir 90% wilayah Jakarta. Yuk pakai kendaraan umum. Jadi rubah kebiasaan ya Pak ya, sama-sama rubah kebiasaan. Iya, dengan cara begitu nanti kita bisa sama-sama mengurangi polusi di Jakarta. Dan bagi pemerintah juga, yuk kita bersikap tegas. Bila ada institusi yang melakukan pelanggaran atas ketentuan lingkungan hidup, jangan ditolerir, karena kalau kita tolerir, masyarakat nanti yang rugi. Kami di Jakarta lakukan tindakan tegas untuk itu. Baik. Nah Pak, ini kan ada wacana kedepannya akan dicetuskannya pemindahan ibu kota dan diharapkan Jakarta ini menjadi kota yang lebih ramah terhadap warga dan juga lingkungan sekitarnya. Nah nanti setelah ibu kota dipindahkan, apa kira-kira yang bisa dipertahankan dan juga diperbaiki dari Jakarta sehingga mungkin masyarakat bisa tetap memandang Jakarta ini sebagai melting pot, sebagai mini Indonesia seperti itu Pak Anies? Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian, pusat interaksi warga, semua aktivitas lintas wilayah masih tetap akan di Jakarta. Jadi walaupun kegiatan pemerintahan nanti tidak lagi di kota ini, tapi kota ini tidak kemudian otomatis hilang dari peta Indonesia. Kota ini justru menurut saya akan tumbuh berkembang lebih pesat lagi karena kota ini menjadi kota yang secara spesifik memfasilitasi kegiatan perekonomian, kebudayaan,
kesenian, keagamaan, pendidikan itu masih terus berada di sini. Jadi bagi seluruh masyarakat, saya ingin sampaikan bahwa yang sekarang tinggal di Jakarta, yakinlah bahwa kota ini akan terus makin maju berkembang dengan atau tanpa statusnya sebagai ibu kota. Baik, Pak Anies, ini kan tahun ini akan jadi tahun terakhir bagi Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan hanya hitungan bulan ini. Ada ide Pak Anies tidak nih yang belum terwujud, dan apa hal yang paling berkesan untuk Pak Anies? Ada suka dukanya kah, Pak? Alhamdulillah saya mensyukuri atas amanat yang diembankan untuk ikut mengelola kota ini. Semua program yang kita rencanakan, alhamdulillah satu persatu dilaksanakan dengan baik. Dan kita ingin agar karya-karya yang ada di Jakarta ini membuat kita setara dengan kota-kota besar dunia lainnya. Itu yang menjadi harapan. Pak Anies kan juga ini identik dengan prestasi selain penghargaan dalam dan juga luar negeri, Formula E ini juga sukses terlaksana. Nah ini tak heran akhirnya Pak sejumlah lembaga survei menempatkan Pak Anies di posisi ketiga besar Capres 2024. Nah ini apa makna yang bisa Bapak tangkap dari hal ini dan bagaimana komitmen atau dukungan real partai politik untuk Pak Anies? Kami memaknai ini sebagai penghargaan, sebagai kehormatan bukan saja kepada saya pribadi, pada semua orang yang bekerja di sini. Karena saya tidak melakukan kegiatan kampanye selama ini, nggak ada sekretariat kampanye, nggak ada tim kampanye, tidak ada itu semua. Bahkan kalau teman-teman lihat di sosial media kami juga isinya adalah mayoritas kegiatan program-program, kegiatan-kegiatan kita. Nah, jadi kami memandang ini sebagai sebuah penghargaan, kehormatan atas apa yang kita kerjakan. Saya sampaikan terima kasih, apresiasi, dan saya masih terus fokus di Jakarta. Sampai akhir tugas ini. Kemarin memang Partai Nasdem menyebutkan, saya sampaikan terima kasih, apresiasi, karena Partai Nasdem memulai sebuah tradisi baru di mana wilayah-wilayah dikasih kesempatan untuk mengusulkan nama-nama. Dan ketika nama kami disebutkan, maka kami sampaikan terima kasih, izinkan kami meneruskan yang sedang di Jakarta sampai Oktober besok. Nah, sesudah Oktober selesai, baru nanti kita pikirkan langkah berikutnya. Jadi masih dalam tahap pembicaraan ya Pak Anies untuk selesai di Oktober, setelah itu apa begitu ya? Ya. Baik, Pak Anies terakhir ini masa jabatan Pak Anies kurang lebih beberapa bulan lagi begitu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada pesan tidak untuk masyarakat DKI Jakarta di momen hari raya, hari ulang tahun DKI Jakarta ini? Mari kita syukuri. Saya sering sampaikan kepada jajaran bahwa angka-angka statistik atas hasil pembangunan itu penting untuk ada, karena kita bisa mengukur. Tapi yang lebih penting lagi adalah kami ingin tiap keluarga di Jakarta itu bisa berkata, alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Ketika ada urusan kesehatan dimudahkan, ada urusan pendidikan dimudahkan, urusan pangan termudahkan, mobilitas termudahkan. Jadi kami sebagai penyelenggara negara, sebagai penyedia fasilitas di kota ini, yang saya sampaikan pada seluruh jajaran, kami ingin agar warga Jakarta mensyukuri. Bahkan ketika pandemi kemarin pun, banyak dari warga Jakarta yang menyatakan untung tinggal di Jakarta. Karena kecepatan pelayanan ketika mendapatkan terpantau positif, kecepatan pelayanan ketika harus melakukan vaksinasi, itu semua adalah sebuah kerja kolektif dari kita semua di Pemprov dan Forkompimda, Polda, kemudian Kodam, sebagai sebuah kesatuan yang membuat Jakarta menjadi sebuah kota yang disyukuri oleh warganya. Jadi harapan saya di hari ulang tahun ini di Jakarta Hajatan, mari kita syukuri bahwa kita menjadi bagian dari kota ini. Lalu yang kedua, yuk kita ambil tanggung jawab. Mari kita jadikan kota ini kota yang ramah lingkungan. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Berapa banyak kontribusi kita pada polusi udara, pada sampah, pada itu kan semua residu. Mari kita kurangi. Kita kurangi sampah kita daur ulang sampah kita pakai ulang sampah kita, dan kita kurangi emisi di kendaraan-kendaraan bermotor kita. Jadi satu sisi kita mensyukuri kemajuan, sisi lain mari kita kontribusi untuk membuat Jakarta menjadi lebih ramah untuk semua makhluk, ya manusia, ya tanaman, hewan, dan semuanya. Dengan begitu nanti Jakarta akan terasa sebagai kota yang membahagiakan bagi semua penghuninya. Baik, karena memang untuk merubah suatu kota tidak hanya pemerintahnya saja, tapi harus
andil dari seluruh masyarakatnya di dalam kota tersebut ya Pak ya. Terima kasih Pak Anies Baswedan atas waktunya. Salam sehat selalu dan semangat untuk hari-hari terakhir dalam masa jabatannya. Sebelum kita tutup, tadi kalau di awal ada pantun, ini Wilson juga ada Saya pantun mau pantun lagi untuk boleh ya, Anies Pak ya? Baswedan. Boleh. Makan kerak telur di pasar raya, pakai Cakep. telur bebek biar lebih enak. Cakep. Selamat hajatan ke-495 Jakarta, semakin maju, sejahtera dan juga semarak. Terima kasih Pak Amin. Anies atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore Pak Anies. Assalamualaikum. Selamat sore.